5 senjata perang ini membuat Iran jadi negara yang paling ditakuti. Iran mungkin jadi negara yang tidak diunggulkan di ranah militer, padahal jika dilihat dari statistiknya, negara ini menghuni peringkat 23 dari 126 negara. Sebuah pencapaian yang bagus dan tidak boleh dianggap enteng tentu saja. Dan memang pada kenyataannya Iran memiliki modal yang lebih dari cukup untuk membuat negara lain tidak coba-coba cari gara-gara. Hal penting yang perlu diingat, Iran memiliki nuklir, meskipun mungkin tidak sebanyak Amerika dan negara-negara lainnya. Namun ini akan jadi ancaman serius bagi siapapun yang mengusik negaranya Ahmadinejad itu. Jika nuklir masih belum cukup, Iran masih memiliki banyak senjata mematikan lainnya yang bikin siapapun menyesal sudah menyulut api dengan negara ini. Lalu senjata gila apa saja yang dimiliki Iran sehingga negara itu ditakuti? 1. Quds Force. Setiap negara pastinya punya unit spesial mereka sendiri. Jika Amerika punya Navy SEAL, Iran juga tidak mau kalah dengan pasukan elit mereka bernama Quds Force. Pasukan spesial ini adalah pilihan dari kandidat terbaik di angkatan bersenjata Iran. Diketahui jumlahnya sekarang ini ada sekitar 15.000 orang. Jika satu orang pasukan khusus saja bisa membunuh 10 orang lebih, maka jumlah ini lebih dari cukup untuk menghabisi seluruh tentara musuh. Quds Force dibekali kemampuan mengerikan khas tentara spesial. Tidak hanya skill, konon Quds Force juga disediakan berbagai alutsista terbaik oleh pemerintah Iran, mulai dari senjata kekinian sampai tank-tank tempur yang siap pakai kapanpun dibutuhkan. 2. Misil balistik. Ada satu alasan khusus kenapa meskipun tidak disukai negara-negara barat, Iran masih bisa bernafas lega alias tidak khawatir diserang. Ya, ini lantaran mereka punya banyak stok misil balistik. Hanya sekali tekan, misil-misil ini akan meluncur ke target yang diinginkan. Iran memang mengembangkan beberapa jenis misil dengan kemampuan dan daya ledak berbeda. Misalnya Shahab 4 yang bisa menghancurkan target sejauh 2.400 mil, atau mungkin Sejil 3 yang memiliki berat 38.000 kg dan mampu merengkuh jarak maksimum 4.000 kg. 3. Perahu tempur cepat. Iran memiliki skuad perahu tempur cepat yang bisa dibilang paling terlatih di dunia. Pasukan ini bisa melakukan aksi gerak cepat yang akan membuat musuh-musuhnya tidak sempat melakukan pertahanan dan akhirnya hancur. Pasukan tempur ini didesain multifungsi. Ia tidak hanya bisa dipakai untuk menghancurkan properti dan fasilitas militer musuh, tapi juga bisa combat di tengah laut. Meskipun mengandalkan kecepatan, tapi pasukan ini biasanya dikemas dengan persenjataan kelas berat. 4. Kapal selam Ghadir kelas Maidget. Ghadir mungkin bukan kapal selam kelas berat, tapi ia bisa jadi ancaman super serius bagi musuh-musuh Iran. Tubuhnya tidak bongsor, alhasil Ghadir bisa melesat cepat, bahkan kecepatannya bisa mencapai 11 knot ketika di dalam air. Tidak hanya itu, ia juga bisa dijejali dengan torpedo-torpedo kelas berat yang bisa dilepaskan secara akurat. Fungsi lain Ghadir, ia juga bisa dipakai untuk memboyong para Quds. Jadi sekalipun bisa sebagai kendaraan akomodasi bayangan langsung yang tidak terlihat. Lalu dari sini Quds bisa langsung menusuk ke jantung pertahanan musuh. Satu lagi keunggulan Ghadir adalah biaya pengadaannya yang murah. Dengan memanfaatkan sedikit kekayaan alamnya, Iran bisa memboyong lusinan Ghadir untuk dioperasikan bersama-sama. 5. Misil SOMAR. Iran kabarnya baru-baru ini mengembangkan senjata baru bernama SOMAR. Ini adalah semacam misil jarak jauh yang punya daya ledak super. Iran terinspirasi dari KH-55 bikinan Rusia. Meskipun demikian, negara Persia di masa lalu ini punya ciri khas sendiri. Tidak hanya punya daya ledak yang tidak main-main, SOMAR katanya bisa menghancurkan target dari jarak yang cukup jauh. Masih belum diketahui berapa banyak SOMAR
SOMAR yang bisa dibuat oleh Iran, tapi kalau dilihat dari ekonomi mereka yang stabil, mungkin saja Iran bisa membuat SOMAR dengan jumlah yang lebih dari cukup untuk meluluhlantakkan sebuah negara. Iran mungkin bukan pemilik militer terbaik, tapi setelah melihat fakta ini, mereka patut untuk diperhitungkan di kancah dunia. Mungkin gara-gara deretan senjata mematikan ini, Arab Saudi agak segan untuk all out melawan Iran dalam perseteruan mereka yang memanas belakangan ini. Suara Iran makin lantang, Pakistan tolak skema pencabutan sanksi Amerika Serikat secara bertahap. Mengapa demikian? Iran menolak skema pencabutan sanksi oleh Amerika Serikat secara bertahap. Teheran mengatakan Amerika Serikat harus mencabut seluruh sanksi sekaligus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh mengatakan bahwa Teheran hanya menerima kesepakatan jika Amerika Serikat mencabut seluruh sanksi sekaligus dan bukan bertahap. Tidak ada rencana langkah demi langkah yang sedang dipertimbangkan. Kebijakan definitif Iran adalah pencabutan semua sanksi Amerika Serikat, ucap Khatibzadeh, seperti dilansir Reuters pada Sabtu 3 April 2021. Sementara itu, sebelumnya Amerika Serikat dan anggota perjanjian nuklir Iran akan bertemu pada minggu depan untuk memulai negosiasi menyelamatkan perjanjian tersebut. Ini adalah upaya pertama dari pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden. Pejabat senior dari pemerintahan Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa semuanya akan bertemu di Wina. Namun pejabat Iran dan Amerika Serikat tidak akan bertemu secara langsung. Pejabat Amerika Serikat dan Iran tidak akan bertemu secara langsung, tetapi tim Amerika Serikat berencana untuk bertemu dengan pejabat dari negara lain yang menandatangani kesepakatan tersebut. Tidak jelas berapa lama pertemuan itu akan berlangsung, kita seorang pejabat senior pemerintahan Amerika Serikat. Pemerintahan Biden mengatakan bahwa diskusi Wina akan fokus pada mengidentifikasi tindakan yang perlu diambil oleh Amerika Serikat dan Iran untuk kembali mematuhi kesepakatan nuklir Iran, termasuk pencabutan sanksi oleh Amerika Serikat. Namun, sementara itu diketahui jika Iran menolak melakukan pertemuan dengan Amerika Serikat, di sisi lain diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat desak Iran bebaskan semua warganya yang ditahan. Namun, reaksi Teheran di luar dugaan. Pemerintah Amerika Serikat meminta Iran membebaskan semua warga negaranya yang ditahan di negara itu. Pembebasan dan pemulangan para tahanan ini menjadi salah satu prioritas Presiden Joe Biden. Pemulangan yang aman dari mereka yang ditahan di Iran atau di tempat lain adalah prioritas utama bagi Washington, kata Jalina Porter, juru bicara Departemen Luar Negeri dikutip dari Arab News pada Minggu 4 April 2021.